saya adalah sang mantan dari kelompok mereka. Saya sudah 10 tahun berada di sana. Alhamdulillah tahun ini sudah kembali lagi ke NKRI. Hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, selesai. Jutaan orang turun semuanya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama. Gerakan Andilo dan Area. Ini jelas mereka menantang terhadap keamanan negara. Tapi saya melihat kok jadi begini. Kalau saya nggak ingin bangsa ini pecah. Dia bisa hancur ya, mas, apalagi yang Jakarta kemudian dia bakal babak belur gitu. Terlihat sekali ingin memaksakan terjadinya tindakan kekerasan dan membuat kekeruhan. Oleh sebab itu kita menghimbau seluruh warga masyarakat untuk tidak terprovokasi. Kami memohon kepada pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian agar menindak dengan tegas seluruh jaringan radikalisme. Jangan dibiarkan mereka bergerak sekecil apapun. Dan Sabriko semua segera rapatkan barisan dengan teman-teman TNI lagi. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Dan sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Ketika terakhir ngaji, jadi yang kesana itu adalah yang mereka kritisi adalah sistem. Tapi yang dilakukan di pengajian itu adalah bukan mengkritisnya udah bukan sistem lagi, udah langsung menyerang individu Pak Jokowi. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Ini adalah gerakan pengganggu keamanan. Ini sudah jelas sekali ingin ada keributan. Oleh sebab itu, kalau bisa provokatornya itu segera ditemukan. Akhirnya saya merasa tidak tenang, pulang haji bukannya tenang, tapi yang ada adalah rasa marah kepada pemerintah. Saya bilang, yes, aing salah haji. Mereka ada di mana-mana, semuanya ada mereka. Oleh karena itu, jangan ada kesan negara ini kalah. Jangan ada kesan seakan-akan pembiaran dari pihak kepolisian. Pada komandan-komandan satuan, jangan pernah takut dengan resiko. Karena saya yakin apapun yang kita hadapi, itu pasti sudah dalam pertimbangan. Kita harus berani, termasuk menghadapi resiko. Mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan, dudukin DPR, sebentar selesai itu. Karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Jadi setelah saya sadar, meresap setelah keluar dari sana, bahwa ini adalah upaya kudeta terhadap negara. Jadi intinya mereka itu apapun yang dilakukan pemerintah itu adalah tidak pernah betul, dan selalu salah. Karena satu-satunya yang ingin mereka lakukan adalah mengganti sistem negara ini. Sekali lagi, kami untuk ulama mengatakan bahwa situasi sudah darurat karena kita bersikap longgar, terlalu ramah, terlalu memberikan kesempatan pembiaran kepada mereka. Kita saat ini bertugas dalam situasi yang tidak biasa. Kita sangat puji sekali kemampuan daripada Perekat Nasional ini mengelola situasi sekaligus mengamankan berbagai kegiatan-kegiatan, event dan kebijakan pemerintah. Situasi ini udah begitu, kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Indonesia sendiri itu adalah merupakan target dari Hizbut Tahrir Internasional sebagai salah satu negara yang bisa berdiri khilafah. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Ketika hadir, negara tidak boleh kalah. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Said Aqil Siraj, menyerukan agar seluruh warga negara makin mempererat persaudaraan agar kesatuan NKRI tetap terjaga. Sebab Said Aqil mengaku khawatir dengan kelompok orang yang dianggap mau memprovokasi rakyat agar terpecah belah. Said Aqil juga menegaskan siapapun yang melakukan hal negatif untuk mengganggu kesatuan NKRI itu merupakan musuh bangsa dan negara. Sekali lagi, apapun atau siapapun yang ingin melakukan hal-hal yang negatif mengganggu kesatuan NKRI, mari kita sikapi, kita lawan. Itu merupakan musuh bangsa, musuh bersama kita semua, kata Said dalam keterangannya. Menurut Kiai Said, dalam menyongsong menuju 100 tahun Indonesia, masyarakat diimbau bisa menjaga keutuhan NKRI, khususnya umat Islam dalam berkehidupan negara. Menyongsong 100 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita perkuat, kita pertahankan eksistensi keutuhan NKRI ini. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan sementara oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah kita semua, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ada agenda ingin menghancurkan keutuhan NKRI ini, ungkapnya. Lebih lanjut, Said Aqil mengajak semua pihak menjaga apa yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa, seperti menjaga Indonesia tetap dalam satu wadah NKRI. Sebuah negara kebangsaan yang bersatu dalam satu wadah NKRI, lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas peradaban. Mari kita perkuat, kita pelihara, jangan sampai menyongsong 100 tahun ini, kita malah lemah bahwa kendor dalam mengawal dan merawat NKRI ini, tandasnya. Perkembangan politik hari-hari ini sejatinya merupakan ujian bagi kepatuhan bangsa ini terhadap konsensus. Konsensus itu ialah bahwa NKRI dan kebinekaan merupakan jawaban dari keinginan para pendiri republik ini untuk menyatukan seluruh elemen negeri dengan segala kemajemukan dan keberagaman dalam satu bingkai kebangsaan. Taat kepada konsensus, terlebih dalam konteks kebangsaan, ialah mutlak. Perjuangan untuk merengkuh NKRI dan menghormati kebinekaan bukanlah perjuangan mudah dan murah. Banyak yang dipertaruhkan ketika anak-anak bangsa Indonesia menyepakati dua hal tersebut menjadi satu konsensus yang mesti dijaga rapat. Karena itu, ketika ada ikhtiar dari pihak-pihak yang ingin merusak harmoni sekaligus menggerogoti persatuan yang dibangun dari fondasi NKRI dan kebinekaan, tanggung jawab seluruh anak bangsalah untuk menghentikannya. Dikala ada sebagian pihak yang salah memaknai NKRI dan ingin menggantikannya dengan paham yang mereka yakini, tugas kitalah untuk mengingatkan, negara tak boleh kalah. Konsep negara Islam itu seperti apa? Kita jangan berdebat soal HTI deh, kita berdebat ada konteks imamah. Kalau menurut saya negara itu nggak ada. Nggak ada negara itu nggak ada. Yang ada negara menurut Islam. Negara Islam, Nabi Muhammad tadi sudah saya singgung, tidak membentuk konstitusi Islam. Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena dia dakwah Islam, pasti asasnya Islam, kan gitu. Silakan mau disebut radikal, pertanyaannya sekarang adalah radikal dalam pengertian apa? Radikal yang kita bicarakan hari ini adalah radikal yang merubah suatu bangunan yang sudah utuh, yang sudah menjadi konsensus nasional, lalu dirubah, dibuat, dibongkar. Dengan apa? Dengan sistem pemerintahan. Khilafah itu yang dibawa oleh kampanye banyak organisasi internasional. Itu kesatuan kebangsaan. Dalam piagamanya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy. Muslim dari Quraisy pendatang maksudnya. Wal muslimuna min Yathrib. Muslim pribumi. Wal Yahud dan Yahudi. Wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma. Dan siapa saja yang punya misi yang sama, cita-cita yang sama, tujuan sama. Innahum ummatun wahidatun min dunina. Sesungguhnya semua adalah satu umat. Saya bingung ya. Di manalah radikalnya Pak Ismail Yusanto? Sampai hari ini enggak bisa saya menemukan jawaban. Saya ini seorang ilmuwan ya. Saya tadi udah nerangin di mana radikalnya Pak Ismail.
Ya karena dia mengusung konsep khilafah. Dia nggak pernah berhenti ngusung khilafah di mana-mana. Tetapi kan Pak Isra sudah menyatakan khilafah itu artinya kan kepemimpinan kan gitu tadi ya. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil membangun konstitusi negara yang tidak dibangun di atas konstitusi agama dan tidak dibangun suku. Tapi kesamaan visi misi itu modern banget sudah. Yang modern banget, menghapuskan perbedaan agama, menghapus perbedaan suku. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Ijtima ulama kemarin 2021 dengan tegas mengatakan itu bagian dari ajaran Islam, bahkan dikatakan tidak boleh. Ijtima ulama di mana? Itu Pak Ismail. Sebentar, saya bicara dulu. Ya, loh, kalau memang gitu khilafah itu adalah rekomendasi dari Allah misalnya, itu produk dari Tuhan. Hell no, tidak. Kita mau pakai sistem yang mana? Khulafaur Rasyidin pakai syuro, Bani Umayyah pakai al-mamlakah. Di zaman Bani Abbasiyah menggunakan ahlul halli wal aqdi. Apa mungkin hukum dari Tuhan ini berubah? Jadi itu negara Islam itu hanya negara menurut Islam, pemimpin harus adil, masyarakat harus tertib. Itu negara menurut Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, harus ada kekompakan dalam hal-hal yang positif. Negara Islam nggak ada. Yang ada negara menurut Islam. Begitu juga dengan yang disebut tadi poin nomor 1, pro khilafah. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Saya tunjukkan dalam Al-Quran. Sebentar, iya. Surat mana yang mengatakan sistem pemerintahan itu khilafah dalam Al-Quran? Surat mana? Dan beliau pasti mengharamkan demokrasi. Pasti. Ya, kalau itu saya meskipun saya belum tanya, saya pastikan. Karena demokrasi itu memang anti. Kalau itu yang dimaksud, memang jelas sekali itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ditanya Pak Ismail ini Islam, saya juga Islam. Bedanya beliau pengusung khilafah, saya bukan. Imam, pemimpin hanya pemimpin kemaslahatan duniawiyah, tidak kaitannya dengan ismah kesucian, tidak ada. Imam salah boleh dikritik, bahkan ya kalau sekarang ya boleh dilengserkan. Maksudkan? Iya, dimaksudkan. Pak Ismail ini kan selalu mengusung khilafah. Kalau kemudian dia masuk kategori radikal, sekarang saya mau tanya, Pancasila kalau memang diakui sebagai ideologi negara misalnya, tapi Pak Ismail selalu ingin menjejalkan khilafah di negara ini. Ketika diimplementasikan adalah suka-suka itu orang yang kritis dengan pemerintah dianggap sama dengan anti pemerintah gitu. Termasuk Anda artinya maksudnya? Khawatirnya Anda juga termasuk? Orang-orang yang benci kepada pemerintah, koreksi itu tidak ada lagi, Bu ya. Yang ada caci maki. Coba tunjukkan saya ajaran Islam yang mengatakan mengoreksi pemerintah bisa di pinggir jalan, bisa seperti hari ini. Kenapa Pak Andra kritik pemerintah? Saya sudah pernah membuat sebuah pernyataan ya. Saya tidak akan menyalah-nyalahkan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi benar. Rasulullah mengatakan kalau engkau mengkoreksi pemerintah, pemimpin, ya di depan umum engkau menghinakan dia. Kita bicara agama, perspektif agama, tapi kita tidak pakai itu. Tapi banyak orang yang mengelompokkan saya adalah kepada kelompok radikal karena saya banyak mengkritik pemerintah. Rasulullah katakan face to face, jangan ada orang lain yang tahu, koreksi, sampaikan. Saya salut dengan Buya Anwar kemarin menyampaikan dalam forum MUI, lalu ditanggapi langsung dengan Pak Jokowi. Ya, meskipun dalam terminologi agama nggak boleh, harus face to face. Tapi kalau Pak Jokowi salah, saya sebagai seorang Muslim, apalagi seorang pimpinan di beberapa dua organisasi, wajib hukumnya bagi saya untuk mengingatkan gitu kan. Itu oleh karena itu saya terus terang kalau seandainya pemerintah berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang, saya akan dukung. Dan kalau seandainya tidak sesuai dengan Pancasila, ya saya akan kritik. Kita menerjemahkan sendiri bahwa kita ini mampu mengkoreksi pemerintah depan umum lalu mengajak emosi masyarakat untuk berpikir dan cara kita berpikir. Di sini kelirunya. Jadi Ijtima Ulama di Jakarta 2021 November mengatakan bahwa khilafah itu bagian dari Islam. Oleh karena itu Ijtima itu mengatakan bahwa tidak boleh ada upaya stigma buruk sedemikian rupa membuat seolah-olah jihad dan khilafah itu bukan bagian dari ajaran Islam. Kalau dia ajaran Islam, maka dia bagian dari apa yang mesti diserukan kepada manusia karena dia merupakan sebuah kewajiban. Nah, kalau khilafah seperti apa itu sudah fase berikutnya lagi. Ya, jadi kalau khilafah versi HTI itu belum tentu sama versi ISIS, belum tentu juga sama versi Al-Qaeda.
Ini aja kalau diakomodir berbenturan semua. Untuk itu negara memberikan kriteria bahwa ini sudah final konsensus nasional bahwa ideologi bangsa ini adalah Pancasila. Dan Pancasila itu udah mau akomodir kepentingan agama, kepentingan sosialis, kepentingan demokrasi, kepentingan banyak pemikiran dalam 5 sila itu. Nah, inilah tempat pijaknya bangsa ini. Ketika itu mulai keluar, siapapun yang mengajarkan, yang menceramahkan bahwa penolakan terhadap Pancasila itu radikal.